Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian kitab channel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kami kembali mengupload video. Sudah berapa lama kita tidak mengupload video, dan di kajian kitab channel ini sudah kami ganti nama menjadi Abuya Habibi Official. Jadi teman-teman sekalian yang subscribe pada kajian kitab channel yang lalu, sekarang tidak ada lagi nama itu, dan sekarang sudah kami ubah menjadi Abuya Habibi Official. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat YouTube yang dirahmati Allah, kali ini kami ingin sedikit ikut nimbrung ya, ataupun ikut memberikan sumbangan moral, memberikan jawaban pendapat terkait tentang masalah hukum musik yang hari ini banyak sekali kita lihat kontroversial yang begitu tajam, yang terkadang sebahagian yang tidak setuju hingga membuat hukum mengkafirkan antara satu dengan lainnya. Dan bagi orang yang menyetujui musik tentu juga membalas apa yang telah diutarakan oleh mereka yang tidak menyukai musik. Jadi masalah musik itu sebenarnya memang sudah sangat lama sekali polemik ini terjadi, pada masa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahkan ke atasnya itu, bahkan Imam Ibnu Sina sampai ke Imam Al-Ghazali. Pembahasan ini sudah dibahas secara gamblang dan sudah final oleh ulama-ulama dahulu. Kenapa terjadi kontroversial musik terkait tentang hukum hari ini? Banyak sekali orang terkadang mengatakan bahwa musik itu bahagian daripada hal yang tidak baik. Itu benar adanya. Tapi juga kita juga harus tahu bahwa musik itu kan bahagian daripada kehidupan manusia. Dan itu juga harus kita benarkan, sebab terdapat nanti beberapa dalil-dalil yang mengarahkan kepada itu. Jadi saya ingin katakan di sini teman-teman, mohon maaf sekali di sini agak berisik, tapi tak masalah. Kita lanjutkan saja bahwasanya memang musik itu dia akan berbeda hukum jika berbeda pula lah ta'rifnya atau berbeda pula definisinya. Jadi dia tergantung definisi. Kalau definisi musik itu sesuai dengan apa yang diutarakan oleh seseorang, artinya definisi itu akan mengarahkan kepada hukum, maka nanti hukumnya juga akan berubah sesuai dengan definisi yang diutarakan, definisi yang kita lihat. Nah, inilah nanti disebut dalam ilmu mantik itu disebut dengan ta'rif, yaitu definisi atau istilah, baik istilah lughat ataupun istilah biasa ya, bukan lughat. Saya ingin katakan begini teman-teman, pada hakikatnya musik itu kan, kalau kita lihat di apa namanya itu KBBI ya, KBBI. Coba lihat teman-teman di samping. Ini saya bacakan saja ya, biar enak, biar kita tidak simpang siur dalam memberikan jawaban. Musik itu kan artinya nada dan suara yang disusun menjadi komposisi alunan yang seimbang hingga menjadi irama. Jadi ketika nada berulang-ulang ataupun ketukan yang berulang-ulang itu sudah jadikan musik. Begitu definisi yang diarahkan, yang ditulis dalam KBBI. Jadi begini, kita ketika membahas masalah musik itu jangan terlalu jauh dahulu taswirnya dan terlalu jauh dahulu kondisinya, sehingga nanti orang bertanya, kan banyak orang yang bermain musik itu ya dia joget-joget, kemudian berbuat maksiat, tidak melakukan sholat, lalu melalaikan waktu. Itu sudah di luar daripada hakikat definisi musik, dan itu sudah nanti beralih kepada tujuan musiknya, fungsi musiknya. Jadi kalau kita bahas dari definisi yang sebenarnya musik itu, nanti akan timbul hukum di sana. Nah, jadi beda istilah musik dengan hukumnya, atau tujuan musik dengan hukumnya itu beda. Nah, itu sama seperti kita menaiki kendaraan roda dua. Fungsi menaiki kendaraan roda dua adalah berjalan menuju ke masjid, maka boleh. Atau tujuan menaiki kendaraan roda dua menuju ke tempat maksiat, maka tidak boleh. Itu tujuannya. Nah, sekarang kita ingin bahas fungsi apa namanya itu, ta'rifnya, definisinya. Baik ya, tidak berlama-lama di sini. Kami ingin arahkan bahwa sebenarnya musik, jika kita ambil dari definisi KBBI, saya ulangi lagi,
sebagaimana saya katakan tadi, bisa teman-teman lihat di samping, itu di Kamus Besar Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik itu sesungguhnya adalah nada yang berulang-ulang, jadi ketukan. Andai kita ketuk 3 kali berulang-ulang dengan nada yang sama, intonasi yang sama, konotasi yang sama, itu sudah disebut dengan musik namanya. Nah, itulah definisi yang sebenarnya musik. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, menanggapi kontroversial yang terjadi di media hari ini, banyak sekali orang berkontroversi dengan musik, itu sebab karena tujuan musik diarahkan ke tempat yang tidak layak, sehingga terjadilah yang disebut nanti khilafiyah hukum di sana. Jadi orang mengatakan bahwa musik itu ya joget-joget, hukum tak boleh. Jadi ada sebagian mengatakan musik itu ya kita pakai untuk melantunkan syair, melantunkan salawat kepada Nabi, itu boleh, gitu ya. Baik ya, coba kita bahas dalilnya. Jadi sekarang kan orang selalu tanya, musik itu mana sih dalilnya? Jadi banyak orang bilang nggak boleh musik, kafir, siapa yang bermusik dia kafir, syirik, sudah menyalahi Nabi Muhammad. Itu tentu sangat cepat sekali tuduhan itu muncul dari seorang muslim. Seharusnya bukan seperti itu seorang muslim yang baik ketika menjawab tanggapan hukum. Ya tentu kita harus saling bermusyawarah, berdiskusi, dan menghormati pendapat orang lain ketika orang lain itu mengeluarkan dalil-dalilnya sendiri. Baik ya, coba ya. Saya ingin arahkan, saya ingin sampaikan. Ada nggak kira-kira begini? Rasulullah itu pernah nggak mendengar musik? Nah itu. Jadi, kemudian tanggapan Nabi Muhammad ketika mendengar musik. Misalnya begini, kalau memang Rasulullah itu pernah mendengar musik, gimana tanggapan beliau? Ingat ya, musik yang saya sampaikan di sini musik yang sesuai daripada definisi diarahkan oleh KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Nah, coba kita bahas saja ya, nanti di akhir penjelasan kita akan buat kesimpulannya. Yang intinya kesimpulan itu tidak simpang siur. Kita buat pertanyaan besarnya, apakah Rasulullah pernah mendengar musik atau tidak? Kalau pernah, bagaimana hukumnya? Bagaimana tanggapan Nabi? Coba nanti ya teman-teman lihat, saya kutip ini, saya bacakan saja untuk menghindari daripada kelupaan lafaz yang saya lantunkan ataupun kesalahan harakat dan seterusnya. Jadi untuk konkret dan otentik dalil saya akan sampaikan sesuai tekstual, saya akan bacakan saja. Jadi teman-teman yang nggak suka musik, coba dengar baik-baik ini. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah juzuk 1 halaman 612 di samping, coba lihat di samping, saya letakkan di samping, nomor 1899 ya. Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mara bi ba'd al-madinati fa idha huwa bi jawarin yadribna bi tufunna wa yataghannayna wa yaqulna nahnu jawarin min bani Najjar ya habadha Muhammadun min jarin faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah ya'lamu anna la uhibbukunna. Coba ya, artinya dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW pernah melewati bahagian dari kota Madinah. Tiba-tiba beliau melewati para wanita yang memukul rebana. Memukul rebana kan musik itu. Lantunan yang berulang-ulang itu musik namanya. Di dalam rebana itu ada nyanyian. Mereka ucapkan ya, dalam nyanyian itu sambil memukul rebana mereka ucapkan, kami tetangga dari Bani Najjar, alangkah baiknya Muhammad sebagai tetanggaku. Itu syairnya, lagunya, liriknya. Nah terus bagaimana sikap Nabi waktu melihat itu? Maka Nabi SAW bersabda, Allah mengetahui bahwa aku mencintai kalian. Ini jawaban Nabi ketika Nabi mendengar orang-orang Bani Najjar memukul rebana sambil bersyair kepada Rasulullah. Di sini tidak ada kalimat Nabi mengatakan haram musik. Tidak ada kalimat di sini Nabi mengatakan bahwa musik itu yang bermusik kafir, syirik, nggak ada. Kita bisa mengambil makna bahwa di sini syair-syair yang dilantunkan oleh orang Bani Najjar ini adalah syair memuji Rasulullah dengan memukul rebana, dan Nabi tidak melarangnya. Maka ini satu dalil bagi kita semua bahwa bermusik itu selama baik untuk memuji Rasulullah, memuji Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan, tak masalah. Ini hadis riwayat daripada Imam Ibnu Majah. Ayo kita baca hadis lainnya. Kemudian ada hadis lain di samping, coba teman-teman bisa lihat ini. Kami bacakan saja biar enak ya, biar
biar kita itu konkret, otentik dalilnya. Jadi dari Muhammad bin Hatib, ia berkata, Muhammad bin Hatib pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, faslu bainal halali wal harami dufu was sautu fin nikah. Kata Nabi SAW bahwa yang membedakan antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara, ya, dan suara dalam pernikahan. Jadi beda. Orang yang memukul rebana dalam pernikahan itu musik namanya, lantunan yang berulang-ulang. Itu musik itu. Di sini tidak ada kalimat keharaman. Artinya Nabi memang menyuruh kita a'lun nikah. Kata Nabi, umumkan nikah itu. Dan jangan lupa fadribu bidufuf, pukul rebana, kata Rasulullah kan. Jadi boleh. Di sini kita bisa dapati dua hukum dari baginda Nabi bahwa bermusik demi kebaikan itu tidak masalah. Baik ya, coba kita baca lagi untuk mempersingkat waktu. Nah, kemudian Nabi juga pernah bersabda dalam hadis yang lainnya ya, teman-teman sekalian. Maka waktu itu ja'a Nabi SAW fadakhala hina buni alayya fajalasa ala firashi ka majlisika minni faja'alat juwairiyatun lana yudribna bitufi wa yadubna man qutila min abai yawma badri id qalat ihdahunna wa fina nabiyyu ya'lamu ma fi ghadin faqala da'i hadhihi wa quli billadhi kunti taqulina. Jadi Rubayyi binti Muawis itu waktu beliau menikah, beliau bercerita dahulu Nabi SAW datang lalu masuk ketika diselenggarakan pernikahanku, lalu beliau duduk di atas tikarku seperti dudukmu di dekatku. Lalu anak-anak perempuan kami mulai menabuh rebana dan bernyanyi dengan menyanjung kepahlawanan orang-orang tuaku yang gugur pada perang Badar. Jadi ada salah satu di antara mereka yang bernyanyi yang syairnya di kalangan kita itu banyak, nanti liriknya adalah di kalangan kita ada Nabi mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Lalu beliau bersabda, tinggalkanlah ini dan ucapkanlah, nyanyikanlah apa yang tadi kamu nyanyikan. Itu Nabi suruh nyanyi lagi. Jadi Rubayyi binti Muawis tadi, beliau bercerita bahwa Rasulullah pernah datang ke pernikahan beliau, lalu duduk Nabi di atas tikar. Duduk Nabi di atas tikar, lalu anak-anak Rubayyi itu nyanyi dia nyanyi, lalu dia menyanjung kepahlawanan perang Badar, kan kakek mereka, pula tokoh-tokoh yang melakukan perang Badar waktu itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Rasulullah SAW itu beliau mengizinkan kepada kita untuk bermusik selama untuk kebaikan, selama untuk membagikan gairah kebaikan kita untuk beribadah kepada Allah. Ini hadis yang saya bawakan, ini hadis surat Imam Bukhari juzuk 6. Tentu ini hadis sahih, bukan hadis palsu teman-teman sekalian. Nah, kemudian coba kita baca yang lain ya. Lihat teman-teman di samping. Dakhala alayya Rasulullah SAW wa indi jariyatani tughanniyani bighina'i bu'ath. Fantaja'a ala al-firashi wa hawwala wajha wa dakhala Abu Bakar fantaharani wa qala mizmaratu syaitan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala da'huma falamma ghafala ramaztuhuma fakharajata. Ini unik hadis ini hadis sahih. Dia kata Rasulullah, jadi Rasulullah SAW masuk ke rumahku. Ke rumahku itu berarti ke rumah keluarga beliau ya. Di sisiku ada dua budak perempuan yang sering berdendang dengan dendang perang bungus. Nah, jadi beliau berbaring di atas pembaringan dan membalikkan wajahnya. Saat itu masuklah Abu Bakar As-Siddiq, ia pun menghadirku dengan berkata, apakah seruling setan dibiarkan di sini Nabi SAW? Rasulullah SAW menghadap ke arah Abu Bakar seraya berkata, biarkan keduanya. Ketika Rasulullah telah tertidur, aku memberi isyarat kepada kedua agar menyudahi dendangan dan keluar. Kedua pun keluar. Nah, seharusnya itu Rasulullah melarang. Rasulullah melarang ini, tapi Nabi tidak melarangnya. Lalu dibilangkan dengan kalimat da'huma, biarkan mereka. Nah, ini teman-teman sekalian, ada banyak sekali hadis yang bisa kita cantumkan dalam video ini. Tapi dari 4 hadis yang kami bacakan tadi, tidak ada satupun Rasulullah melarang bermusik. Ingat ya, musik ada yang haram, ada yang tidak. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi yang tidak dilarang ini adalah musik yang mengarahkan kepada kita gairah untuk beribadah kepada Allah, untuk memuji Allah, untuk memuji Rasulullah SAW. Jadi teman-teman sekalian, jangan salah mengartikan musik. Ada musik yang tujuannya untuk maksiat, itu jelas haram. Ada musik yang tujuannya untuk mengarahkan kepada Allah, maka itu dibolehkan. Maka teman-teman sekalian,
jangan setarakan definisi musik. Jadi sekarang banyak sekali saudara-saudara kita yang membuat definisi musik itu ya mutlak kepada keharaman. Itu tentu tidak dibolehkan. Jadi teman-teman sekalian, baik ya, sampai sini saja. Waktu pun panjang sekali. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.